Selamat datang pada channel kami. Pada kesempatan ini kami akan membahas rekayasa likuiditas dan transformasi manajemen kredit konsumsi, analisis strategis pemanfaatan multi-instrumen kartu kredit, dan pay letter sebagai fasilitas revolving di ekosistem perbankan Indonesia. Iya, sebuah topik yang sangat relevan. Jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, dan share, agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini. Pastikan Anda menyimak sampai akhir ya. Coba Anda bayangkan sebentar. Bayangkan Anda bisa, ya sebut saja mencetak uang puluhan juta rupiah dari udara kosong. Terus uang itu Anda investasikan di pasar finansial, meraup untung besar, lalu mengembalikannya ke bank tanpa kena bunga sepeser pun. Terdengar kayak penipuan, kan? Atau kayak cheat code di game gitu ya. Nah, bener. Kayak cheat code di dunia nyata. Di tahun 2026 ini, praktek yang kedengarannya mustahil itu ternyata udah jadi rutinitas sehari-hari buat sebagian generasi muda kita. Di pembahasan mendalam kita hari ini, kita bakal bongkar sebuah fenomena ekstrim di ekosistem perbankan. Menarik banget ini. Dulu kan istilah ternak kartu kredit itu selalu negatif ya konotasinya. Identik sama gaya hidup pamer, utang numpuk, atau semacam bom waktu finansial lah. Tapi kayaknya kita harus ubah kacamata kita sekarang. Harus banget, karena landscape-nya udah berubah total. Benar. Bagi milenial dan Gen Z yang melek finansial, kartu kredit dan pay letter itu udah berevolusi. Bukan lagi cuma buat nyicil sepatu atau gadget terbaru, tapi udah direkayasa jadi fasilitas likuiditas pribadi yang super canggih. Ini kan pergeseran mindset yang radikal banget ya. Pertanyaannya, gimana sebenarnya pergeseran ini bisa terjadi di lapangan? Pergeseran ini tuh sebenarnya terjadi karena adanya pemahaman yang sangat mendalam tentang anatomi sistem perbankan itu sendiri dari generasi muda kita. Mm-mm. Kalau kita perhatikan lanskap keuangan personal kita sampai tahun 2026 ini, ada evolusi perilaku. Dari yang awalnya cuma sekedar konsumen kredit biasa, sekarang mereka bertransformasi jadi semacam manajer portofolio kredit gitu. Wah, manajer portofolio kredit pribadi ya. Iya. Kartu kredit itu nggak lagi dilihat di kolom beban atau utang. Mereka pindahin itu ke kolom cadangan modal. Mereka secara efektif memfungsikan kartu plastik dan limit pay letter di HP mereka itu sebagai fasilitas PRK atau pinjaman rekening koran. Oh, PRK. Tapi versi pribadi. Betul, versi pribadi yang sifatnya revolving. Artinya, plafon uang itu bisa berputar terus-menerus, memberikan semacam bantalan likuiditas atau safety buffer. Dan volumenya ini seringkali jauh lebih besar dari tabungan konvensional yang mereka punya di bank loh. Bentar. Ini menarik nih. Kalau kita ngomongin PRK, setahu saya PRK konvensional di bank, itu kan syaratnya berat banget ya. Sangat kaku, benar. Kan butuh agunan, entah itu sertifikat rumah atau deposito, terus ada bunga harian yang langsung jalan begitu saldo kita minus. Gimana ceritanya kartu kredit yang jelas-jelas tanpa agunan ini bisa ngantiin arsitektur PRK bank tradisional? Nah, disitulah kecerdikan strateginya. Anda benar, PRK bank tradisional itu sangat kaku. Butuh jaminan fisik, ada biaya provisi, dan bunganya itu harian. Sementara kartu kredit, pada dasarnya itu kan KTA ya, kredit tanpa agunan. Yah, murni dari kepercayaan aja kan? Tepat. Limitnya diberikan murni berbasis pada skor kredit Anda. Jadi, apa yang dilakukan oleh Gen Z dan milenial ini adalah mereka menyatukan plafon dari berbagai kartu tanpa jaminan ini. Oh, dikumpulin gitu limitnya. Benar, mereka konsolidasikan limitnya. Jadi mereka membangun sebuah kapasitas modal besar tanpa harus menggadaikan satupun aset fisik mereka ke bank. Tapi tunggu dulu deh, secara teknis uang yang ada di aplikasi atau kartu kredit itu kan tetaplah utang ya, uang milik bank. Gimana caranya utang konsumtif ini diubah jadi modal apalagi tanpa bunga? Maksudnya bank kan bukan lembaga amal dong. Tentu aja bukan lembaga amal. Pertanyaan Anda itu fundamental banget. Bank nggak ngasih uang gratis. Tapi ini tuh direkayasa lewat apa yang kita sebut dengan multi-issuer strategi. Strategi multi penerbit. Ya, diversifikasi penerbit kartu. Pengguna ini nggak cuma bergantung pada satu bank aja. Mereka gabungin limit dari BCA, Bank Mandiri, BNI, sampai bank digital kayak Genius.
Termasuk pay later juga? Tentu, platform raksasa kayak Traveloka, Shopee, atau Akulaku yang sekarang limitnya bisa tembus puluhan juta, itu mereka pakai juga. Jadi, bayangkan, kalau Anda punya 5 fasilitas berbeda, masing-masing limitnya 20 juta. Berarti tiba-tiba punya 100 juta. Tepat. Anda punya akses likuiditas 100 juta rupiah. Dan magisnya, itu ada pada skema pencicilannya. Dana itu tidak dibiarkan jadi tagihan biasa yang bunganya tinggi. Terus diapain? Mereka manfaatkan fasilitas konversi cicilan 0%. Kan Bank Mandiri punya Power Installment, terus BCA punya cicilan di My BCA, Genius punya Flexi Cash. Oh iya, yang suka ditawarin di aplikasi itu ya? Bener banget. Utang besar tadi dipecah jadi cicilan kecil 0%, tenornya bisa 12-36 bulan. Ini ngasih ruang napas kas yang luar biasa lega. Uangnya bisa diputar untuk ngasilin return yang nutupin biaya layanannya ya? Oke. Rasanya masuk akal. Arsitektur modalnya udah kebangun nih di atas kertas. Limitnya udah ada 100 juta. Tapi pertanyaannya, gimana cara mindahin angka di layar aplikasi itu jadi uang tunai beneran di rekening tabungan kita? Nah, ini dia eksekusinya. Karena kan kalau kita pakai fitur tarik tunai atau cash advance resmi di ATM, setahu saya bunganya tuh mencekik leher banget. Anda menyentuh inti dari rekayasa likuiditas ini. Kalau kita bicara hitung-hitungan matematis murni nih ya, cash advance resmi dari bank itu instrumen yang sangat gak efisien untuk modal kerja. Sangat mahal. Sangat mahal. Dan dibatasin juga kan? Betul. Pertama, bank biasanya batasin penarikan cuma 40-60% dari total limit. Jadi dari 100 juta, Anda maksimal cuma bisa tarik 60 juta. Sayang banget sisa limitnya. Kedua, ada biaya admin di depan. Ya, sekitar 50-100 ribu per penarikan. Dan yang paling menghancurkan strategi arus kas adalah bunga retail hariannya langsung jalan detik itu juga. Detik saat uang keluar dari ATM ya? Tepat. Karena ketidakefisienan inilah, para praktisi ini milih rute underground atau bawah tanah yang kita kenal sama istilah gestun. Gestun. Gesek tunai. Ini gila sih. Jadi dengan gestun ini, kita pura-pura beli barang fiktif di e-commerce, pakai akun toko teman gitu kan. Ya, polanya seperti itu. Terus sistem bank mengira kita konsumen biasa yang lagi belanja, dan jadinya kita layak dapat cicilan 0%. Ini kan sebenarnya celah sistem perbankan yang dieksploitasi, bener nggak sih? Tepat sekali. Itu celah sistemik. Secara teknis, transaksi gestun itu dicatat oleh Payment Gateway sebagai transaksi belanja retail, bukan penarikan uang tunai. Dampaknya masif banget. Karena dianggap belanja, bisa ditalik semua ya limitnya. Betul. Anda bisa sedot 100% dari limit kartu Anda. Biaya ekstraksinya juga murah. Biasanya cuma fee jasa di depan sekitar 2-5% aja. Jauh lebih murah dari bunga bank dong. Sangat jauh. Dan karena statusnya belanja retail, sistem aplikasi bank dengan senang hati bakal nawarin opsi konversi cicilan 0% tadi. Bahkan di 2026 ini, trennya makin liar loh. Liar gimana tuh? Mereka cetak barcode QRIS dari merchant fiktif. Terus mereka scan QRIS itu pakai limit pay later. Dan uangnya langsung cair jadi saldo dompet digital saat itu juga. Wah, ini kedengerannya terlalu gampang sih. Bikin toko fiktif, transaksi sendiri, uang cair. Padahal kan maksudnya kita ini lagi ngelawan institusi bank dan platform raksasa yang punya teknologi AI super canggih. Pasti. Mereka punya analitik yang kuat. Nah, itu dia. Gimana cara algoritma mereka nggak ketipu? Seberapa cepat sih sistem bisa ngedeteksi kalau ini tuh transaksi siluman? Ini tuh udah jadi permainan kucing-kucingan tingkat tinggi. Risiko operasionalnya luar biasa besar. Algoritma anti-fraud di tahun 2026 ini nggak cuma ngelihat transaksi itu sukses atau gagal. Terus ngelihat apa lagi? Mereka ngelacak behavioral biometrics dan rekam jejak digital secara berlapis. Algoritma nggak cuma ngecek alamat IP, tapi juga device ID ponsel Anda. Pola lokasi GPS juga dipantau ketat. Berarti kalau saya bikin toko online terus beli sendiri dari HP di kamar yang sama? Nah, bayangkan Anda bikin toko hari ini. Besok ada transaksi 50 juta dari ponsel yang lokasinya cuma 5 meter dari toko Anda. Terus kecepatan ngetik PIN-nya identik. Sistem bakal langsung mutus itu sebagai gestun. Kena blokir dong. Sanksinya instan, penangguhan akun sepihak, pembekuan limit dari bank, dan yang paling parah, dana Anda bisa tertahan di payment gateway berbulan-bulan. Ngeri juga ya. Jadi ini bukan sekedar klik-klik doang.
Tapi taruhlah kita jago nih ngakalin algoritma, uangnya cair dengan selamat. Anda sekarang pegang ratusan juta uang tunai, terus uangnya dikemanain? Ini pertanyaan kuncinya. Karena kalau cuma diendapkan di tabungan biasa, nilainya habis dimakan inflasi, plus kita kan tetap harus bayar cicilan pokoknya tiap bulan. Disinilah kita masuk ke ranah time value of money atau nilai waktu dari uang. Dan jujur aja, ini adalah titik di mana jebakan finansial terbesar menganga lebar buat banyak Gen Z dan milenial. Jebakannya di mana tuh? Dana hasil ekstraksi yang kena biaya 2-3% tadi, secara matematis, kan harus diputar ke instrumen investasi yang imbal hasilnya lebih tinggi. Katakanlah cari yang bisa ngasih 12% setahun. Biar ada selisih untung ya. Betul, selisih itu yang jadi margin arbitrase murni. Masalahnya, uang hasil utang ini seringkali nggak masuk ke investasi aman. Mereka malah lempar ke spekulasi tingkat dewa. Contohnya kayak kripto gitu. Kripto, atau saham-saham gorengan yang volatilitasnya ekstrim banget. Oke, coba kita pakai analogi nih, biar pendengar lebih kebayang. Bayangkan ada orang, sebut aja Budi. Si Budi ini narik 10 juta pakai Gestun Pay Later. Oke, 10 juta ya. Karena dia ngerasa ini uang gampang, dia masukin ke futures Bitcoin pakai fitur leverage 10 kali lipat. Leverage ini kan ibaratnya kita pakai kaca pembesar di bawah terik matahari kan? Analogi yang pas banget. Kalau diarahkan ke daun kering, apinya cepat nyala. Budi bisa dapat untung dari modal seolah-olah 100 juta. Tapi kalau tangan Budi geser sedikit aja karena arah pasar berubah, kaca pembesar itu malah ngebakar tangannya sendiri. Gimana teknis jebakan ini bekerja buat Budi? Mari kita bedah nasib si Budi ini. Dengan modal asli 10 juta hasil Gestun, Budi pakai leverage 10x. Artinya, bursa meminjamkan daya beli sampai posisi dia bernilai 100 juta rupiah. Wow, daya belinya naik drastis. Kalau tebakannya benar dan Bitcoin naik 5%, Budi untung 5 juta. Itu imbal hasil 50% dari modal aslinya cuma dalam semalam. Pasti langsung ngerasa jadi jenius finansial tuh. Pasti. Tapi ingat, hukum fisika pasar kripto. Volatilitasnya brutal dan dua arah. Bayangin pas Budi lagi tidur, tiba-tiba ada berita buruk, harga Bitcoin anjlok 10%. Wah, minus 10% dari 100 juta ya? Betul. Kerugian 10% dari posisi 100 juta itu adalah 10 juta rupiah. Karena modal asli Budi cuma 10 juta. Berarti habis doang modalnya. Platform bakal langsung melakukan likuidasi. Posisi ditutup paksa detik itu juga. Modal 10 juta Budi hangus, jadi abu, nol besar. Dan tragisnya, bulan depan tagihan peleternya Budi tetap datang beserta bunganya. Resmi hancur deh si Budi. Terus, gimana cara menghindari jebakan-jebakan maut kayak gini? Kalau memang terpaksa pakai metode pencairan digital. Aturan pertama dan paling absolut. Pahami bahaya ketidakcocokan tenor. Jangan pernah, saya ulang, jangan pernah pakai utang jangka pendek kayak tagihan kartu kredit yang jatuh tempo bulan depan untuk mendanai aset yang harganya fluktuatif ekstrim setiap detik. Karena Bang nggak mau nunggu pasar pulih ya? Sama sekali nggak peduli. Saat tanggal cetak tagihan tiba, bank cuma minta uang tunai. Titik. Kalau aset kripto Budi lagi nyungsep 30%, Budi terpaksa cut loss, jual rugi besar-besaran cuma buat bayar tagihan. Itu resep sempurna kebangkrutan sistematis. Gila sih. Ada aturan aman lainnya? Aturan emas dari praktisi yang selamat adalah pasang stop loss. Batasi kerugian maksimal 1-2% per transaksi. Selain itu, mereka biasanya lakuin taktik pencucian dana legal. Maksudnya pencucian dana gimana tuh? Bukannya itu ilegal? Bukan pencucian uang kriminal ya. Maksudnya, dana dari merchant Gestun nggak langsung dilempar ke rekening sekuritas. Dana itu diendapkan dulu di rekening giro, ditransfer antar bank beberapa kali selama beberapa hari. Oh, buat mutus jejak digital dari analitik perbankan. Tepat sekali. Oke, jadi kalau Budi mau main aman dan super disiplin, Budi butuh peluru yang besar kan? Limit yang tinggi. Dan dia harus pangkas semua biaya siluman, termasuk annual fee kartu kredit yang bisa jutaan rupiah. Nah, gimana langkah jelas? Buat naikin limit dengan aman, tanpa kelihatan kayak orang kehausan utang. Ini murni soal kesabaran taktis. Langkah paling awal, jangan rakus. Jangan langsung minta kenaikan limit besar di bulan-bulan awal Anda terima kartu. Bang curiga ya? Banget. Bank benci profil yang kelihatan butuh uang cepat. Langkah amannya, bangun rekam jejak. Tunjukkan pola penggunaan yang konsisten. Pakai buat belanja harian, bensin, sembako, lalu bayar lunas secara disiplin tanpa telat 1 hari pun, minimal selama 6 bulan. 6 bulan ya masa inkubasinya?
Setelah itu ngapain? Setelah itu, baru bermanuver. Anda harus cerdasin bedain antara limit temporer dan limit permanen. Bentar, ini menarik. Saya pikir semua kenaikan limit itu sama aja. Apa bedanya buat pengguna? Operasionalnya sangat beda. Limit temporer itu biasanya ditawarin cepat lewat aplikasi, buat kebutuhan mendesak. Masa berlakunya cuma 3 bulan. Oh, otomatis balik normal lagi nanti. Betul, sistem bank gampang nyetujuin ini karena risikonya dibatasi waktu. Nah, kalau limit permanen, ini harus diajukan sadar lewat aplikasi kayak MyBCA. Analis bank bakal ngecek lebih dalam. Syaratnya apa biasanya? Siapkan dokumen penghasilan terbaru, upload NPWP atau slip gaji yang nunjukin kenaikan tren pendapatan Anda. Dan trik psikologisnya, ajukan maksimal 30-50% aja dari limit saat ini. Biar algoritmanya gampang ACC ya. Betul sekali. Oke, amunisi jelas. Sekarang tamengnya nih, buat pertahanin margin. Gimana cara meretas iuran tahunan? Bank itu kan institusi raksasa pembuat laba. Masa iya mereka mau hapus biaya jutaan rupiah cuma karena kita neken mereka di telepon? Ini salah satu rahasia industri perbankan yang jarang disadari konsumen. Tentu aja, bank bakal hapus iuran itu. Loh, kok bisa? Karena bank jauh lebih peduli sama yang namanya interchange fee dibanding annual fee Anda. Interchange fee itu biaya gesek dari merchant ya? Tepat. Katakanlah biayanya 1-2% setiap Anda gesek di EDC atau belanja online. Bayangkan nasabah yang gestun rutin ratusan juta sebulan. Setahun bisa tembus volume 1 miliar rupiah. Wah, kalau 2% dari 1 miliar? Itu 20 juta rupiah pendapatan murni buat bank. Jadi tentu aja bank rela buang iuran tahunan yang cuma sejutaan itu demi nahan nasabah yang ngasih mereka 20 juta. Cara harfiah nukar volume transaksi dengan pembebasan biaya. Ada skrip sakti nggak buat ngomong ke CS Bank-Bank ini? Ada. Dan polanya beda-beda. Untuk BCA, pendekatannya sangat elegan. Cukup telepon halo BCA dan bilang, saya nasabah aktif dengan rekam jejak lancar, mohon bantuannya untuk penghapusan iuran tahunan tanpa syarat. BCA sangat menghargai kelancaran historis. Tanpa syarat ya kalau BCA? Kalau bank lain? Mandiri agak prosedural. Anda bisa minta tukar live-in point atau minta spending challenge. Kalau CMB Niaga, skripnya harus agresif. Agresif gimana tuh? Langsung tanya, apakah ada program spending challenge dengan target belanja dalam 3 bulan ke depan agar iuran saya dikembalikan? Nah, kalau BNI beda lagi. BNI pakai ancaman? Ancaman halus, Anda ajukan penutupan kartu karena keberatan iuran. Ini bakal micu sistem untuk masukin Anda ke retention program. Di situ iuran langsung dinolkan supaya Anda nggak lari ke bank kompetitor. Keren banget triknya. Tapi dari tadi kita ngomongin celah bank, seolah mereka hidup di ruang hampa. Padahal di atas mereka ada wasit besarnya dong, BI dan OJK. Yah, otoritas tertinggi. Kalau kita lihat gambar besarnya, apa sih hukuman nyata dari rekayasa ini kalau sampai gagal? Ini realitas pahit yang sering diremehkan. Secara regulasi, gestun itu dilarang keras lewat PBI nomor 14/22012 dan untuk pay later, POJK 3220/2025 makin ketat. Pay later harus transaksi real. Tapi kan hukumannya jarang kedengaran. Hukuman mematikannya bukan dari teguran bank, tapi dari apa yang terjadi di dalam database SLIK OJK. SLIK OJK ini kan ibarat buku rapor raksasa di sistem perbankan kita. Berarti ilusi kayak santai aja, saya selalu bayar tepat waktu. Itu nggak nyelamatin dari rapor merah OJK. Sama sekali nggak nyelamatin. Disinilah banyak yang terjebak. Saat Anda gestun dan narik 100% limit kartu, algoritma SLIK OJK membaca metrik yang namanya utilization rate. Rasio penggunaan kredit ya? Benar. Sekalipun Anda rajin bayar lunas tanpa telat sedetik pun, kalau utilization rate Anda terus-terusan di angka 90 atau 100%, AI-nya SLIK nggak akan ngelihat Anda sebagai manajer likuiditas yang cerdas. Terus dinilai sebagai apa? Anda dilabeli sebagai individu yang sedang stres finansial akut. Dibaca sebagai orang yang selalu kehabisan uang dan butuh narik batas kredit maksimal cuma buat bertahan hidup. Dampaknya, skor kredit dihancurkan pelan-pelan. Hancur secara diam-diam ya? Kalau skor OJK ini hancur, dampak sistemik jangka panjangnya apa buat Gen Z? Sangat fatal buat pertumbuhan aset nyata. 5 atau 10 tahun lagi saat Anda butuh KPR atau kredit modal kerja buat ekspansi bisnis, Anda akan ditolak mentah-mentah. Karena resikonya dianggap terlalu tinggi. Betul.
Selain gagal KPR, Anda berisiko masuk siklus gali lobang tutup lobang. Bayangkan, bayar Shopee pakai Aku-Laku, bayar Aku-Laku pakai Gestun BCA. Ini cuma nunggu satu kesalahan kecil sebelum kolaps total. Belum lagi denda telat pay later kan sadis banget ya. Agresif sekali. Telat kartu kredit mungkin cuma ratusan ribu. Pay later bisa akumulasi sampai 10% dari sisa pokok utang. Dan ingat, bank bisa sepihak blokir kartu Anda kapan aja kalau algoritma mereka yakin Anda lakuin Gestun terselubung. Wah, semua sebuah analisis yang membongkar realitas secara telanjang. Jadi, kalau ditarik benang merah dari dokumen sumber kita hari ini, jadi bank bagi diri sendiri ini bukan sekedar soal tahu triknya aja. Jauh lebih dari itu. Ini butuh literasi tingkat tinggi, pemahaman ekonomi, dan disiplin emosi tingkat dewa ya. Betul sekali. Kesimpulannya, kartu kredit dan pay later ini menjelma jadi pedang bermata dua yang luar biasa tajam. Di satu sisi, bisa jadi pengungkit kedaulatan likuiditas Anda, Modal gratis kalau disiplin ya. tepat. Tapi di sisi lain, ini beban mematikan yang siap menebas leher finansial Anda kalau gagal paham aturan mainnya, terutama soal leverage, konsekuensi OJK, dan denda penalti. Disiplin memisahkan utang operasional dan spekulasi emosional adalah kunci mutlak. Pedang bermata dua yang harus diayunkan dengan kehati-hatian ekstra. Dan diskusi kita hari ini meninggalkan sebuah pemikiran provokatif untuk Anda renungkan, ketika kecerdasan buatan perbankan makin pintar, baca jejak digital kita, akankah di masa depan kita justru terpaksa menyerahkan seluruh privasi finansial demi sepeser limit kredit? Atau mungkin, Atau akankah selalu ada celah gelap baru di ekosistem perbankan yang nunggu ditemuin sama peretas finansial berikutnya? Terima kasih Anda sudah mendengarkan pembahasan ini sampai akhir. Semoga berkah berkelimpahan tercurah pada Anda. Dan jika Anda suka dengan pembahasan edukatif seperti ini, berikan dukungan untuk channel ini dengan melakukan subscribe. Jangan lupa berikan komen, like, atau dislike, dan share agar lebih banyak orang yang mengetahui konten-konten edukatif dari channel ini.